Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah sampai pada pembahasan amil nawasih, yaitu amil-amil yang masuk terhadap mubtada dan khobar. Dan sebagaimana telah kita jelaskan dalam bab tersebut, bahwa amil nawasih atau amil-amil yang masuk terhadap mubtada dan khobar sehingga merubah hukum daripada mubtada dan khobar sebelumnya, yakni ada 3 macam. Yang pertama adalah kana wa akhawatuha, yang kedua inna wa akhawatuha, dan yang ketiga adalah donantu wa akhawatuha. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan marfu'atul asma berikutnya, yakni at-tawabi lil matbu', tentang isim-isim yang ikut. Dan juga telah kami jelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa at-tawabi tersebut ada 4 macam, yakni na'at, atop, taukid, dan badal. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang at-tawabi, terlebih dahulu kami ingin ingatkan kepada para pecinta bahasa Arab dimanapun berada, jika di rumah Anda atau di tempat-tempat Anda beraktivitas terdapat kitab Nahwu Matan Al-Jurumiyah, sebuah kitab karya ulama besar, yakni Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sanhaji As-Syahir Bibnil Jurum, yang lebih dikenal dengan Ibnu Al-Jurum. Maka dipersilahkan kepada para pecinta bahasa Arab untuk membuka kitab tersebut, karena sampai saat ini pembahasan kita referensinya masih diambil dari kitab Nahwu Matan Al-Jurumiyah. Baiklah para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, untuk menyingkat waktu langsung saja kita mulai at-tawabi atau isim-isim yang ikut. Yang pertama yakni babun na'ti. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti, bab na'at, atau disebut pula sifat. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi
wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. An-na'tu, adapun na'at adalah kalimat yang mengikuti man'ut, satu dalam segi rofaknya, dua dalam segi nasabnya, tiga dalam segi khofat atau jernya, empat dalam segi makrifatnya, dan yang kelima dalam segi nakirohnya. Kami ulangi, an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Adapun na'at adalah kalimat yang mengikuti man'ut dalam segi rofa, nasab, khofat atau jer, ma'rifat dan nakirahnya. Dalam arti apabila man'utnya rofa, maka na'at harus rofa pula. Begitu juga apabila man'ut atau mausuf, nasab, khofat, ma'rifat atau nakirah, maka na'at atau sifatnya harus sesuai dengan man'ut atau mausuf, yakni harus nasab atau khofat atau ma'rifat atau nakirah. Taqulu, sebagaimana dalam sebuah ungkapan, contoh, qoma Zaidun al-aqilu. Qoma Zaidun al-aqilu. Qoma adalah fi'il, Zaidun fa'il, hukumnya fa'il rofa, rofaknya Zaidun dengan harokat dhammah karena Zaidun adalah isim mufrad. Di samping fa'il, Zaidun kedudukannya sebagai man'ut atau mausuf, yakni kalimat yang disifati. Sedangkan al-aqilu adalah na'at dari Zaidun. Hukumnya na'at atau al-aqilu harus dibaca rofa karena man'utnya yang berupa kalimat Zaidun dibaca rofa. Contoh lain, wa ra'aitu Zaidan al-aqilah. Ra'aitu Zaidan al-aqilah. Juga marartu bi Zaidin al-aqili. Marartu bi Zaidin al-aqili. Kita lihat di dalam contoh tersebut terdapat kalimat al-aqil, di mana al-aqil tersebut menjadi na'at atau menjadi sifat dari man'ut berupa Zaid. Ketika Zaid dalam keadaan rofa, yakni Zaidun, maka al-aqil yang kedudukannya sebagai sifat atau na'at
harus dibaca al-aqil. Begitu juga ketika Zaid kedudukannya sebagai mansub, sebagaimana contoh ra'aitu Zaidan, maka al-aqil yang merupakan na'at atau sifat dari Zaid harus dibaca nasab juga, yakni ra'aitu Zaidan al-aqilah, ra'aitu Zaidan al-aqilah. Berikutnya di dalam contoh maratu bi Zaidin al-aqil, adapun na'at yang berupa al-aqil harus khafat karena man'utnya yakni Zaid dibaca khafat, yakni maratu bi Zaidin, maka naatnya harus dibaca al-aqili. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, selanjutnya adalah macam-macam isim ma'rifat. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Adapun isim ma'rifat terdiri dari 5 macam, artinya 5 macam berikut adalah termasuk atau disebut isim ma'rifat. Adapun 5 macam isim ma'rifat tersebut, yang pertama adalah al-ismul mudmaru, yakni isim domir. Isim domir yang semuanya ada 12 disebut atau masuk isim ma'rifat, seperti ana wa anta, ana wa anta, dan sebagainya, seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahna. Selanjutnya yang kedua dari 5 macam isim ma'rifat adalah wal ismul alam, yakni isim alam. Isim alam adalah setiap kalimat yang digunakan untuk nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Seperti contoh Zaid, Zaidun, Makkah, Makkah, dan lain sebagainya. Yang ketiga dari 5 macam isim ma'rifat adalah wal ismul mubham, yaitu isim mubham. Seperti contoh hada, hadihi, dalika, tilka, haulai, dan lain sebagainya. Berikutnya yang keempat dari 5 macam isim ma'rifat adalah wal ismul ladzi fihi al-alifu wal lam, yaitu kalimat isim yang di dalamnya terdapat tambahan alif dan lam di awal kalimat. Artinya setiap kalimat isim yang didahului
oleh al, maka kalimat isim tersebut dipastikan ma'rifat, seperti ar-rajulu, ar-rajulu, al-ghulamu, al-ghulamu. Kita tahu dan kita perhatikan dari dua contoh tersebut, antara ar-rajulu dan al-ghulamu, kedua-duanya diawali dengan al, maka keduanya termasuk isim ma'rifat. Sedangkan yang kelima dari 5 macam isim ma'rifat adalah wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ati, adalah setiap kalimat yang dimodofkan kepada salah satu dari 4 macam isim ma'rifat yang sebelumnya. Artinya setiap kalimat isim apabila dimodofkan kepada isim domir, kepada isim alam, kepada isim mubham, atau kepada kalimat isim yang dima'rifatkan dengan al, maka kalimat isim yang dimodofkan tersebut termasuk ma'rifat. Artinya isim ma'rifat kesemuanya ada 5. Yang pertama adalah isim domir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim mubham, yang keempat isim yang didahului dengan al, dan yang kelima adalah setiap isim yang dimodofkan kepada salah satu dari 4 isim ma'rifat sebelumnya. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, selanjutnya adalah isim nakirah. Wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Adapun isim nakirah atau disebut pula kata umum adalah setiap isim yang tersebar, artinya beraneka ragam, atau lebih gampangnya isim nakirah adalah isim yang sifatnya masih umum, ya. Isim nakirah adalah setiap isim yang tersebar atau beraneka ragam pada jenisnya, serta kalimat tersebut tidak tertentu pada sesuatu pun, artinya belum diketahui kekhususannya. Wa takribuhu kullu ma salaha duhulul alifi wal lami alaihi. Dan untuk memudahkan di dalam pemahaman tentang isim nakirah atau menyederhanakannya adalah isim nakirah adalah setiap kalimat isim yang dapat menerima alif lam. Kami ulangi, adapun isim nakirah adalah setiap kalimat isim yang dapat menerima alif dan lam, seperti contoh rojulun dan gulamun. Nah, adapun lafaz rojulun dan gulamun kedua-duanya dapat menerima
al. Rajulun menjadi ar-rajulu, gulamun menjadi al-gulamu. Sehingga kalimat atau ungkapan rajulun dan gulamun disebut isim nakirah. Alasannya karena kedua-duanya dapat menerima al. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, demikian tadi pembahasan kita tentang at-tawabi, artinya isim-isim yang ikut terhadap kalimat sebelumnya. Yang pertama dari 4 macam at-tawabi. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.